Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kita di Tarung Catering. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Apa dulu konten kita nih? Oh ya, jadi kita kali ini kedatangan seorang cewek cantik. Ya. Jadi dia ini bisa dikatakan YouTuber. Oke. Terus beauty vlogger. Oh, cantik pasti ya. Oh, pastilah. Terus juga dia ini cat lover. Oh, ya. benar. Dan dia pingin tahu gimana sih cat room yang ada di Tarumaru Catering ini. Jadi pembahasan kali ini kita ada konten room tour yang kedua, tapi kali ini ditemani oleh siapa? Ya, penasaran kan? Langsung aja kita panggilin siapa dia. Ini dia. Kenalan dulu Mbak, kenalan dulu. Hai, nama aku Nita. Aku ada di channel namanya Makeup by Nita. Jadi kalau kamu suka sama konten-konten tentang beauty dan juga kucing, so make sure kamu subscribe di channel aku. Dan juga jangan lupa selalu ikuti notif-notif dari Tarumaru Catering. Ya, jadi ini nih Kak, cat room atau ruangan kucing yang di Tarumaru Catering. Jadi di sini Kakak bisa lihat-lihat, bisa tanya-tanya. Ini ada kita punya kitten juga, ada indukan Maine Coon di sini. Ini kucing oren ya ini ya. Ya, ini kucing oren ini. Coba dong lihat dong, aku permisi ya, aku mau lihat-lihat kucingnya. Boleh. Hai, aduh. Hei, ini jantan apa betina? Ini betina, ini namanya Cece. Oh, namanya Cece. Nama panjangnya? Ini Cece Fortuna Felis namanya. Oh, namanya lebih keren daripada nama gue, guys. By the way, kenapa sih Mas kok harus Maine Coon gitu? Kalau Maine Coon itu, kalau dari saya pribadi ya, dia ini pertama kalau dilihat dari perawakannya itu kan gede, terus sangar gitu, bulunya ya friendly juga. Dari karakteristiknya itu meskipun dia gede itu dia baik, ngalem gitu. Iya loh, aku nggak nyangka loh. Ini kan padahal ini umur berapa? Ini 14 bulan, sekitar 14 bulanan. Tapi udah kayak panjang gitu badannya, dan ternyata Iya. dia nggak galak ya. Padahal mukanya sangar ya, lihat deh. Mukanya Nggak sangar galak loh. banget, Iya dia. loh, kan udah kayak gini aja. Oh my god, Cece. Terus ada kucing apa lagi selain yang ini Mas? Ada lagi itu yang jantan. Ini betina kan? Ini yang betina, ini yang jantannya yang sebelah bawah sini. Wah, ini lebih gede loh Mas yo. Iya, lebih besar. Gila, kalau jantan ini gede banget ya. Sini lu, keluar tuh. Hai, coba lihat Koko ya. Ini namanya Koko Zen. Ini tuh emang Iya. kalau Maine Coon itu profilnya kayak ini lebih langsing gitu ya? Iya nggak sih? Iya, Kayak apa sih? Gimana? iya. Kalau dia tuh Gila. Ototnya lebih kekar gitu. terus Terus bukan lemak. ini bukan lemak ya, otot. Ih, kepalanya gede banget. Coba lihat Oh, sini. besar, Ya besar. ampun, Meskipun gede banget. besar dia itu nggak galak gitu. Jadi keluarga cemara ya. Lucu banget sih ya Allah. Ini berarti berapa? Itu 7,3 7,3. kilo, usia 12 bulan. Ya ampun, lihat deh kayak gini lucu, dan dia mau digendong dong. Kucingku aja ada beberapa yang nggak mau digendong jangan. Hey baby. Hey, sebenarnya kalau kucing Maine Coon itu kalau dari gennya itu Ya. lebih bagus jantan atau betina ya? Kalau gen sih sebenarnya semua sama bagusnya, cuman perawakannya yang jantan itu bodinya lebih gede gitu. Untuk pribadi sih lebih yang jantan sih, karena dia ya itu tadi. Lebih gede. Kalau menurut saya sendiri yang cewek ini yang betina, dia ini lebih agak sedikit cuek gitu loh. Sedikit cuek. Tapi mungkin yang tadi ini yang Cece itu enggak sih. Di Tarumaru ini rata-rata enggak ada chat sih sebenarnya. Mereka semua Friendly friendly. dong. Mungkin karena di sini sering diajak main Ya, ya. sering diajak main, sering dielus-elus. Aku emang pernah dengar kalau misalkan
kucing itu sering diajak main juga dia akan friendly. Tapi kalau Ya. kucingnya jarang diajak main, Ya. misalkan ownernya kerja banyak Ya, kerja, ya cuma mungkin bisa ngasih makan aja nah, gitu. itu dia nggak akan bonding gitu kan. Nah, kalau nggak bonding jadinya ya nggak ramah sama yang lain ya nggak sih. Iya Lihat sih. deh, ini segede ini bisa seramah ini loh. Ya ampun, boleh diambil nggak? Ya, jangan. Boleh Nanti diambil. itu kesayangan kita. Ya Kalau anaknya nggak apa-apa, kalau mau adopsi. ampun. Meskipun besar nanti tetap sama ownernya pun bonding, sama siapapun juga. Lebih manusiawi. Hewan, ini hewan. Lebih kucing siawi. Iya. Oke, next kita ke kucing Maine Coon yang lain ya. Kita lihat Oke. yang lain dulu. Sebelum ke Maine Coon lainnya yang dipunya sama Toromaru, bentar, aku pengen lihat. Ini kok kayaknya kandangnya segede gaban ya? Ini Iya. bisa buat manusia kayaknya masuk sini. Bisa. Apa emang harus segini? Apa emang Toromaru emang bikinnya segede ini? Apa harusnya segini ya kalau untuk Maine Coon ya? Kalau ukuran kandang ideal itu sebenarnya relatif sih, Kak. Hmm. Cuman kita juga harus tahu perkembangan kucingnya sendiri itu kedepannya itu Seperti apa? gedenya seberapa gitu. Terus kalau ukuran kandangnya di Toromaru sendiri ini kita bikin lebih gede itu supaya kucingnya nggak mudah stres gitu. Jadi kamar-kamar kucing ini itu kita bikin gede supaya dia masih leluasa gitu. Dia bahkan masih bisa bermain meskipun di dalam kamarnya gitu. Jadi kandang yang besar itu mempengaruhi tingkat stres kucing. Iya. Misalkan kandangnya kecil, jadinya makin stres ya. Iya, soalnya kalau misalkan kandangnya kecil, terus kucingnya gede, kucingnya itu kan nggak banyak bergerak gitu loh. Jadi apakah bosen terus kan jadi mudah stres gitu. Wah itu ilmu baru ya, karena kan kebanyakan kalau kandang-kandang yang udah event yang udah jadi, Iya. itu kan ukurannya nggak gede-gede banget kan, paling maksimal kan 90 Iya, kan, 90 kali, iya 90 kali Iya. 70 gitu kan, panjang lebar sama panjangnya ya. Oh kalau ini bikin sendiri segede ini bisa mengurangi resiko tingkat stres Stres kucing, kucingnya. terutama untuk kucing gede yaitu Maine Coon Iya. ya. Oh oke, ilmu baru guys, oh my god. Kalian harus lihat channelnya Toromaru Cat ya. Ini ada yang putih ya? Iya. Lucu Yang banget lagi lihat tidur. dong. Lihat deh ini Sini. ban solid ya. Iya. Matanya biru lagi. Gak apa-apa dia. Ngantuk dia. Iya. Iya, Masih ngantuk. telinganya kalau kucing pure breed itu emang kelihatan banget ya untuk Maine Coon ya. Maksudnya profilnya mulai dari rahangnya, mulai dari telinganya. Iya kan itu Iya. benar-benar apa sih omas gitu loh. Iya. Itu benar-benar Jadi Pocongnya. kalau dari karakteristik tubuh ya, itu pertama bisa dilihat dari telinganya. Telinganya Maine Coon itu lebar, terus di ujungnya itu agak ngeruncing, jadi melancip gitu. Terus di ujung telinganya itu ada bulu yang menjuntai gitu. Biasa disebut apa ya, antena. Antena ya, betul antena. Jadi kayak ada antenanya gitu. Terus dari bentuk rahangnya itu kayak kokoh banget gitu, kuat gitu. Terus dari bentuk badan itu biasanya kucing Maine Coon lebih besar dari kucing-kucing yang lainnya lainnya, pada usia tersebut, pada usia yang sama iya, ya. pada usia yang sama. Nah, Mas, aku tuh ada pertanyaan. Sebenarnya tuh gimana sih cara menghindarkan cat lovers, orang-orang yang pengen adopsi kucing Maine Coon dari kucing-kucing Maine Coon yang mixed breed atau mungkin yang nggak pure lah, karena kan banyak di grup-grup itu aku baca-baca itu banyak banget yang kayak ketipu gitu loh. Kok kucingnya ini katanya Maine Coon tapi ternyata mixed breed mungkin, atau ternyata bukan Maine Coon, karena kan ketika kita tuh kayak susah gitu Sama. membedain, hampir sama. Itu gimana ya caranya? Tips-tipsnya lah supaya cat lovers tuh nggak salah adopsi. Oke, yaitu balik lagi yang kita pertama yaitu lihat dulu asal usul cateringnya. Nah, dan di catering pun juga kan catering itu nggak asal-asalan nge-mix apa ya? Itu ngeberikan ras lainnya, misal ras Maine Coon nggak dicampur, jadi dia murni gitu, asli gitu ya.
Nah itu harus dilihat dulu, terus sama juga karakternya juga ya, karakternya juga dilihat juga. Terus apalagi betul itu Dari profil ininya badannya, Ya. jadi harus tahu karakter Maine Coon itu gimana sih bentuk badannya, bentuk telinganya. Jadi apa ya, agar nggak ketipu, yang pertama ya harus tahu dulu lah apa asal usul cateringnya. ya asal usul cateringnya, catosnya gitu. Terus habis itu ini dari kucingnya sendiri gitu harus tahu dulu gitu. Kita juga kalau menurut aku mungkin juga aku tambahin harus banyak baca kali ya. Ah, iya, Baca iya, tentang benar-benar referensi. ya, kepribadian ilmunya ya, ilmu. Iya, karena kan kadang-kadang kalau kita cuma baca dari forum aja nggak dapat ilmunya, Iya. gitu kan. Kita harus baca dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Baca ensiklopedia Iya. kucing misalkan ya kan. Jadi kita bisa tahu kalau Maine Coon tuh jenisnya apa aja. Apa Maine Coon tuh ada jenisnya nggak sih? Atau Ya. dia satu itu atau mungkin ada jenis Maine Coon apa gitu? Rasnya ya cuma Maine Coon, Itu cuma tidak. Oh ya Maine Maine Coon Coon aja. ya kan. Oh, Nggak ada jenis lain. sama gini, kalau adopt apa, kalau mau adopt mungkin cari di catering itu minta video call gitu, Ah, atau misal iya. kalau jaraknya Video. catering ini dekat dengan rumah itu bisa disamperin Sampai biar langsung nah, biar biar tahu gitu. gitu. Oh iya, by the way, ini tiba-tiba kepikiran di kepalaku. Kalau misalkan kita adopt kucing Maine Coon dari luar kota, atau misalkan kayak ini Tarumaru dapat customer dari mana gitu ya, dari Jakarta, itu ketika transportasi ini nggak sih resiko kucingnya muntah, sakit, Ya, kalau di Tarumaru Catering sendiri untuk pengiriman kucingnya kita nggak pakai kargo yang kirim bareng-bareng, kita nggak pakai itu. Jadi kita ngirim kucing yang misalkan ada adopter dari luar kota itu kita kirim sendiri, atau kalau nggak gitu kita pakai jasa ini pet travel. Jadi kondisi kucingnya ini benar-benar dijaga gitu, nggak asal kita taruh apa mobil bagasi Iya. berangkat campur sama hewan-hewan lain. Wow, Kita juga kan berarti- juga punya pengalaman nih Iya, kemarin iya. ini kita ngirim ke Jakarta, Bandung, itu kemarin kita kirim sendiri. Jadi Wow. setiap perjalanan itu kita berhenti sekitar 4 jam untuk diberi makan sama minum, supaya juga biar nggak mabuknya terlalu terlalu over gitu. Dehidrasi. Iya. Jadi kalian sendiri yang nganterin, Iya. kalian sendiri yang memastikan Iya. kucingnya itu aman di tempat adopter baru. Benar sekali. Wah, itu aku baru denger si catering yang kayak gini luar biasa orang lain. Wow. Kita sangat menjaga kualitasnya sampai ke tangan adopter. Service levelnya itu lebih daripada yang lain. Aku baru dengar ya. Sampai dianterin sendiri loh ya ke tempat. Ya, jadi ini Kak, di Tarumaru Catering ini selain kita breeder Maine Coon, kita juga breeder BSH, British Shorthair. Biasa yang gendut itu. Iya, ini. Ini. Yang pernah ada di film apa? Alice. Alice. Alice in Alice. Wonderland. Oh my god, ini warnanya kok cantik ya? Ini. Apa namanya warnanya kayak gini nih? Kalau ini maksudnya silver shaded. Iya, lihat deh ya ampun. Gimbul. Gembul pipinya. Pipinya emang kayak gini ya kalau Iya. biasa ya. Bundar. Ini apa ya? Iya. Bulunya itu, oh my god. Ini bulunya Ini. kok gini ya? Kok halus ya meskipun kayak gini ya? Iya. Pendek ya? Dia bulunya pendek, cuman apa ya, tebel banget gitu loh. Ini tebal banget Dewi. Ini tebal banget Dewi. Ih, ih. Si BSH Oh lucu kita. banget deh. Ya ampun. Kapan-kapan kita ngomongin perawatan BSH ya? Oh, boleh. Oh. Iya, Oh, punya gila pipi. gembul. Punya pipi loh ini. Ini Setuju, umur, pipi. ini umur berapa ini? Umur berapa? Kalau ini umur sekitar 13 bulan. 13 bulan. Iya. Wah, kapan nih kita bisa dapat anakannya nih? Ini kalau dekat-dekat ini sih kita akan mendatangkan indukan-indukan dari Ukraina. Rusia sama Ukraina. Ukraina. Jadi ditunggu aja, mungkin dekat-dekat inilah. Kalau di Ukraina pasti induknya cantik-cantik karena ceweknya Ukraina juga cantik-cantik. Ya, ditunggu aja lah. Jadi kita juga akhir-akhir ini masih fokus itu, ngurus itu.
kedatangan si indukan-indukan dari Karena ribet ya Rusia kalau sama dari luar Ukraina. negeri ya. Kalau mendatangkan Ya masih banyak ini sih syaratnya juga. Kita masih ngurus-ngurus dokumennya juga sih. Jadi kalau mau dapat BSH yang kayak gini, lucu warnanya, gembulnya, tuh lihat tuh. Warnanya juga oke, terus ini bulunya kok bisa sehalus ini ya? Karena biasanya BSH yang aku lihat tuh yang warna-warna blue, lilac, Iya. itu bulunya nggak sehalus ini sih, tapi ini literally halus sih. Jadi jangan lupa ke Taromaru Katri dan follow juga Instagramnya, Facebooknya apa? Di taromaru.catering Sama kayak nama Instagram ya, dan juga sama kayak nama channel YouTube-nya. ya. Jangan lupa subscribe ya di sini ya, dan jangan lupa selalu nyalain lonceng notification di Taromaru Benar sekali. Catering. Jangan lupa juga channel YouTube-nya Kak Nita. Makeup by Nita ya. Oke. Loh, kalau ini apa ini mas? Ini Jadi, sertifikat apa? Ini contoh sertifikat pedigree-nya. Oh, oke. Jadi di sini yang warna hijau ini dari CFA, yang warna coklat-coklat ini dari CF. Jadi di Taromaru Catering ini mengeluarkan 2 pedigree. Biasanya orang sih bilangnya double ped. Jadi dapat sertifikat CFA sama sertifikat WCF. Tapi boleh ya dua kayak gitu ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Sangat. Sangat boleh. Jadi nanti kita dapat yang pertama kayak ini sertifikat pedigree-nya, membuktikan kalau kucingnya pedigree. Terus habis itu dapat yang kayak gini. Ini sertifikat 5G sama 4G. Jadi silsilahnya, sertifikat silsilah. Jadi jelas banget bapak ibunya siapa, mbah-mbah sampai kakek-kakek buyutnya itu siapa itu tahu. Terus kita ngomongin ke cat playground-nya ya. Nah ini loh, ini tuh aku lihat ada, ini kayaknya cat playground yang ada yang dibikin sendiri, Iya. ada yang memang beli gitu kan ya. Iya. Ya. Kepake nggak sih bikin cat playground kayak gini sampai ke atas gitu? Kalau ini kepake, kalau di Taromaru kepake sih. Jadi yang kitar-kitar itu biasanya mainnya di sini. Di sini bahkan kita pun kadang itu naik ke atas. Iya. Sampai ke atas sana, terus tidur di atas tuh. Aha. Jadi ada yang suka tidur di atas sana itu. Oke. Juga buat yang galau-galau, kucing galau dia di atas. Di atas Ya merenung di atas. Oh, jadi maksudnya masih tetap mereka tuh kan aku lihat kan kalau kucing itu suka tiduran. Iya. Aku takutnya itu kalau bikin kayak ginian itu nggak dipakai gitu loh. Mereka lucu-lucunya nggak naik ke atas tapi suka di bawah pelor, nempel molor. Iya. Ya. Jadi kepake ya. Dipakai. Kalau di Taromaru kepake sih ini. Oke. Nah, tapi yang paling menarik mataku itu kayaknya yang di situ deh. Apa tuh? Oh. Apa ya ini ya? Bisa Beda beli. apa ya ini ya? Cat playground ini ya. Nah, Ini keren loh ini. Ini bikin sendiri apa kayak apa ini? Ini benar-benar dari kayu tuh bohong-bohongan. ayo dong. Oh, ini kayu asli. Asli nih. Ini dari kayu jambu hutan ya. Pohon jambu. Pohon beneran. Oh Iya, jambu pohon hutan. Pohon jambutan. Wow. Ya. Jadi ceritanya ini tuh kita kan lihat-lihat tuh di YouTube, di sosmed, terus referensi lain gitu. Kok apa ya? Catering yang di kayak di luar negeri itu kok bagus-bagus Alami gitu. gitu ya. Alami gitu. Terus kucingnya juga seneng lompat-lompat gitu. Akhirnya kita kan ingin terus cari-cari tuh ada yang jual nggak ya? Ternyata jarang, terus susah banget gitu carinya. Akhirnya kita punya kenalan teman tuh produksi apa ya kayak kerajinan dari kayu gitu. Akhirnya kita mintain tolong, dia dapat ini. Ini keren sih dan ini aku sering lihat di YouTube-nya Taromaru. Pakai sih emang yang ini. Sering sih. Sering pakai sih kayak mereka tuh benar-benar main di sini dan itu kayaknya ditambahin ya. Iya. Ditambahin. Aslinya ini ya, aslinya ini. Yang asli yang ini.
Ini kita tambahin lagi supaya biar apa ya, muat banyak kucing juga, terus lebih mudah buat lompat-lompat. Soalnya mereka kalau rapat di atas pohon. Kalau meeting ya, itu zaman belum ada Zoom. Iya. Ada webinar ya. Kadang-kadang kita yang kecil-kecil di sini itu arisan di atas. Sambil ini ya, karena apa sih namanya kalau arisan itu bagi-bagi duit ya. Iya, bagi-bagi makanan di atas. Iya. Bagi-bagi treat. Kalau jatuh gitu kita yang dapat rezeki. Wow, ini luar biasa sih, ini maksimal banget sih. Jadi emang di Tarumaru ini selain bikin kamar kucing, juga mereka mempertimbangkan mainan-mainan cat playground kayak gini. Ini sampai kayak gini nih modal banget. Aku pengen bikin deh kayak gini. Bisa nggak aku pesan di sini, ntar aku bayar berapa gitu? Itu diurus belakangnya. Di balik layar aja lah. Oke. Ini ada yang kitan-kitan kecil ini umur Iya. berapa? Kalau ini masih usia 4 bulan. Itu 3 mau jalan 4. 3 mau jalan 4. Ya ampun. Jadi kalau Maine Coon itu 3 bulan udah kelihatan besarnya segini. Panjangnya segini ya. Panjang. Panjangnya segini loh, Bun. Ini gimana sih syaratnya adopsi kucing di Tarumaru kayak mana ya? Nah, Susah nggak? Oh, untuk syarat sih sebenarnya ya. Susah banget ya, nggak ribet-ribet banget. Yang pertama pokoknya kita kalau ada mau calon adopter, kita tanyakan dulu apakah dia pernah pelihara kucing atau tidak. Kalau pelihara pastinya dia suka sama kucing. Yes. Nah, dan di Tarumaru ini juga kita ini butuh identitas calon adopter untuk pengurusan surat sertifikat pedigree-nya, karena ini kan ras asli murninya kan ya. Terus di Tarumaru Catering ini juga ada 2 form. Kita menyiapkan 2 formulir, yaitu yang pertama itu formulir permohonan adopsi. Nah, itu tujuannya gimana bahwa calon adopter ini perjanjiannya, calon adopter ini harus menjaga, bertanggung jawab kepada kucing secara penuh rasa sayang. Wah, sayangnya gimana gitu. Lebih daripada pacar sendiri. Nah, gitu. Dan yang kedua itu ada formulir, yaitu serah terima, di mana kita menyerahkan kucing tersebut kepada adopter, calon adopter itu dengan keadaan yang sehat, dibuktikan dengan vaksin dan juga surat keterangan dari dokter hewan, surat keterangan sehat. Oh iya. Maksud aku gini, vaksinnya itu setelah di adopter baru atau sebelum ke adopter udah harus Sebelum. vaksin? Jadi untuk vaksinnya sebelum kita antar ke adopter, kita vaksin dulu kitten-kittennya yang ada di sini. Kita vaksin, kita rawat dulu, terus kalau mau berangkat pengiriman kita minta dulu surat keterangan sehat dari dokter bahwa kalau kucing-kucing yang ada di sini tuh bersih, sehat, nggak ada sakit sama sekali. Terus juga kita memberikan apa ya, bagi tips and trick, share pengalaman juga ke dokter yang baru kucing-kucing Maine Coon ini seperti apa. Jadi gunanya kita tanya dia udah pernah rawat kucing apa belum di awal, itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang baru pertama kali dia adopsi kucing Maine Coon, kita buka apa ya, free konsultasi. Iya, free konsultasi lah. Kita sharing, bagi-bagi tips and trick gitu. Jadi meskipun sudah adopter masih tetap ibaratnya dikawal lah ya. Iya, masih kita kawal. Jadi nggak asal kucing sudah di rumahmu kita nggak tanggung jawab, ya nggak gitu. Jadi kita masih apa ya, bentuk tanggung jawab kita ke adopternya sendiri itu ya bagi-bagi itu Sampai kucingnya benar-benar ya nyaman lah. nyaman. Dipastikan sudah nyaman di rumah adopter Iya. barunya. Oke. Tapi maksud aku nanya-nanyanya ke adopter baru itu pertama
pertanyaannya susah-susah nggak sih? Apa cuman sekedar udah pernah punya kucing apa? Karena takutnya ada yang gini, takutnya ntar aku nggak dipilih jadi adopter. Kan ada beberapa yang kayak nggak pede gitu loh kalau adopsi kucing dari Carrie, apalagi yang Carrie ras beneran. Takutnya udah ditanya-tanyain terus nggak dipilih jadi adopternya. Enggak, kalau kita enggak. Jadi kita itu tujuan tanya udah pernah adopsi, udah pernah pelihara kucing apa belum? Ya itu, kalau misalkan belum nanti kita lebih instan untuk ngawalnya gitu. Jadi nggak langsung lepas tangan gitu. Jadi itu after service dari Taromaru Ya, Catering benar sekali. Oke. Lucunya ya. Siapa namanya yang ini? Ini namanya si Cemo. Nah, terus gini, masih berhubungan dengan adopsi. Bisa dicicil nggak sih? Emangnya dicicil amat? Ya, kalau di Taromaru Catering sendiri untuk biaya adopsi kita nggak beratin ke ini sih, ke calon adopternya sih. Jadi kita ada beberapa program untuk memudahkan calon adopter. Mungkin dari adopter itu ingin kita keberatan nih kalau misalkan biayanya adopsinya segini. Jadi kita ada sistem itu kayak bukan baru ini. Baru sih, Baru ya? baru. Baru banget ini. Kayaknya Cuma di kita deh. Iya, kayak baru ini sih. Wow, jadi benar bisa cicilan dong? Bisa. Ya. Maksimal berapa lama deh? Kalau maksimal berapa lamanya, kita bisa buka sampai mungkin 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Tapi selama misalkan 6 bulan nih, kucingnya itu ada di mana? Masih di Taromaru? Apa sudah bisa diadopter? Ada Jadi- adopter barunya Ya, maksudnya? kalau yang program baru ini agar menguntungkan kedua belah pihak, antara kita sebagai Taromaru Catering sama calon adopter yang baru, kucingnya tetap di kita. Jadi kucing itu tetap dirawat di sini. Cuman kelebihannya selama masih di atap Taromaru Catering ini, Yes, oke. semua biayanya kita yang nanggung. Jadi biaya pakan kita yang nanggung, biaya perawatan kita yang nanggung, mungkin Wow. kucingnya sakit kita juga yang nanggung. Oke, jadi adopter cuma tahu dia bayar sesuai cicilan yang memang dia Iya. mereka sekalian sepakati Sepakati gitu di ya. awal, Sepakati harga di yang awal ya. disepakati di awal itu. Oke, jadi biaya perawatan misalkan selama 6 bulan ngambil ya ditanggung sama Taromaru ya. Iya, jadi kita nggak ada biaya tambahan, misalkan biayanya segini, kita adopsi biayanya segini, terus kita cicil 6 bulan ke depan. Nah di 6 bulan itu kucingnya Ada sakitnya. ada sakit, jadi adopter nggak usah bingung, kita yang nanggung, kita yang ngobati, kita yang ngerawat sampai kucing itu benar-benar sembuh, sehat, dan siap dikirim ke adopternya itu. Tapi ya guys ya, masa iya sih kalian mau nyicil 6 bulan kucing selucu ini? Kucing selucu ini mau kalian temui setelah 6 bulan kalian adopsi. Sayang banget ya nggak? Lihat deh, lucu kayak gini masa mau 6 bulan baru diambil? Ya kalau bisa sih ya langsung aja. Atau minimal 3 bulan lah ya. Kalau dia udah 3 bulan kan masih lucu-lucunya masih kayak gini, udah lepas asi. Langsung aja diambil, sayang banget kalau nunggu 6 bulannya nggak sih? Ih lucu banget ini. Setelah dia besar. Keburu dia besar kalau udah 6 bulan birahi loh dia. Nah, Kalau untuk biaya adopsi sih kita ini sih kesepakatan dua belah pihak. Jadi nggak ada yang memberatkan satu pihak aja. Jadi kita lebih care ke adopternya. Tuh kurang enak apa di Taromaru ya. Udah kucingnya friendly, cuddling kayak gini. Ini kalau kecil kayak cuddling kayak gini mau dipeluk, pasti kalau udah gede dia mau diajak main, diajak tidur. Jadi bisa nemenin kita buat kalian yang jomblos gitu ya. Kalau butuh teman tidur, asik. Nih sama ini aja nih. Wah, thank you ya. Aku udah ditemenin buat room tour di Taromaru Catering. Kalian
udah meluangkan waktu buat nemenin aku room tour semuanya dan ngejelasin tentang breed-breed dari kucing, kemudian fungsi-fungsi dari cat playground, dan terutama ini sih luar biasa, ini modal banget. Makasih banget ya buat kalian semua ya. Ya, kita juga terima kasih sudah apa ya, Mbak kita ini Kak Nita datang ke sini berkunjung ke Tarumaru Cattery, lihat-lihat kucing-kucing sobat bulu kita yang lucu-lucu Iya, ini. ini memang lucu banget. Asli serius. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti video-video kami di next video dan terus pantau channel kami di Tarumaru Cattery, juga official, Oh ya, official. IG ada. tarumaru.cattery dan juga Facebook kami di Tarumaru Cattery, dan jangan lupa juga follow dan ikuti channelnya Kak Nita. Jadi jangan lupa kalian selalu turn on notification dari Tarumaru Cattery di YouTube, dan jangan lupa juga turn on notification dari Makeup by Nita, karena aku selalu ngebahas review tentang makanan kucing, review tentang beauty, dan hal-hal lainnya yang pasti kalian suka. Jangan lupa subscribe kita berdua, turn on notification, and see you next next video. Bye bye.